warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lucy Dwi Lestari dengan NPM A1C022025 dari Prodi Pendidikan Non-Formal kelas 2A dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 5, yaitu konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Nah teman-teman, langsung saja kita bahas video berikut ini. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu konsep manajemen mutu sekolah menengah. Nah, mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Nah, sedangkan menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas yang bagian B, yaitu sasaran mutu pendidikan. Nah, di dalam sasaran mutu pendidikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada input, lalu proses, dan yang ketiga ada output. Nah, dalam input ini, yaitu yang pertama ada kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga ada pegawai ahli, yang keempat fasilitas lengkap, yang kelima lingkungan kondusif, yang keenam kurikulum berstandar tinggi, yang ketujuh ada dana, dan yang ke-8 siswa yang terseleksi, dan yang terakhir ada dana pendukung cukup. Nah selanjutnya ada yang proses. Nah di dalam proses ini yang pertama ada KBM, metode dan pengujian efektif. Yang kedua, organisasi atau manajemen administrasi baik. Yang ketiga, hubungan masyarakat atau industri erat. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler aktif semarak. Nah, yang kelima, pengendalian mutu efektif. Nah, di sini yang terakhir ada output. Nah, yang pertama yaitu nilai hasil belajar memuaskan. Yang kedua, kompetensi yang dicapai di atas standar. Yang ketiga, tingkat kelulusan yang tinggi. Yang keempat, keterserapan ke dunia kerja tinggi. Dan yang terakhir ada kepercayaan masyarakat juga tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir, yaitu karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Nah, yang pertama ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Nah, untuk mengelola sekolah ini ada diperlukan hal-hal antara lain. Nah, yang pertama, memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua, memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan Undang-Undang Sidiknas. Yang ketiga, memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat, memahami prinsip manajemen dari administrasi. Yang kelima, memahami tuntutan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, memiliki visi dan misi. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas yang satu ada berakhlak mulia atau beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, terampil bekerja. Dan yang terakhir, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dimensi mutu sekolah. Nah, menurut Martinek, mutu sekolah terdiri atas, yang pertama ada melaksanakan kegiatan sesuai fungsi. Yang kedua, memiliki keunggulan. Yang ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. Yang keempat, kondisi nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang keenam, mengesankan dan favorit. Nah, yang terakhir ada fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada, yang pertama, pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga, implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep balance scorecard dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Nah, yang ketiga ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan 4, implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT.
Nah teman-teman, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa ya di like dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.